kasih buat kesempatan ini. Kami sudah puji, kami sudah muliakan Tuhan. Biarlah kiranya Roh-Mu terus berfirman atas kami. Bahkan pada kesempatan siang ini kami butuh hati kami rendahkan diri. Kami siap menampung kebesaran firman-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya persilakan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Shalom. Lebih sukacita lagi. Shalom. Ya, salam persekutuan kita Philadelphia. Puji Tuhan kalau Tuhan masih terus berkemurahan bagi kita. Dari waktu ke waktu hingga sampai pada pagi siang ini, di tengah-tengah ibadah kita yang pertama boleh terselenggara, semua berkat kasih dan anugerah Tuhan, sehingga kita boleh memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan sukacita. Dan saya percaya kita boleh menikmati Tuhan, menikmati hadiratnya di tengah-tengah pujian pengagungan yang sudah kita persembahkan. Dan kiranya hati kita juga sudah siap untuk menerima akan kebenaran firman Allah yang terus menuntun kita pada hari-hari yang terakhir, hari-hari menjelang kedatangan Tuhan kembali. Oleh sebab itu, saudaraku, kita tentu harus mengerti, memahami ya akan kebenaran firman Allah, dan juga memahami waktu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita yang tidak lama lagi tentunya. Ya, karena Tuhan sesuai dengan nubuatan firman-Nya, bahkan segala tanda-tanda yang sudah terjadi maupun juga yang sedang terjadi dan yang akan menyusul kembali, tentu kita sudah mengerti di mana kita berada. Namun demikian pun saya juga masih tetap menyampaikan ya tema firman Tuhan, saudaraku, dalam seri yang kedua. Ya, kalau pada minggu yang lalu kita melihat temanya memahami waktunya Tuhan, dan hari ini juga saya masih menyampaikan tema yang sama dalam seri yang kedua. Ya, nats ini dikutip dari 2 Korintus, dari pasal yang ke-6, dari ayat pertama sampai kepada ayatnya yang kedua. Ya, saudara yang terkasih, betapa pentingnya kita harus memahami waktunya Tuhan. Sebab orang kalau tidak memahami waktu itu sangat konyol sekali. Ya, oleh sebab itu mari kita perhatikan lebih lanjut bagaimana pemahaman tentang waktunya Tuhan. Kembali nats ini dibacakan dulu dari 2 Korintus pasal yang ke-6, dari ayat pertama sampai kepada ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Iya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Iya. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Terus, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Nah, puji Tuhan. Dari 2 ayat ini saya sudah terangkan pada minggu yang lalu. Ayat pertama ini menyatakan supaya kita jangan sampai menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang dianugerahkan bagi kita. Jangan sampai menjadi sia-sia. Hal ini adalah nasihat daripada Rasul Paulus secara khusus kepada jemaat di Korintus dalam suratnya yang kedua, tetapi secara umum kepada seluruh orang-orang percaya yang ada di dunia dari sejak dulu sampai sekarang. Amin. Ya, apa yang menjadi nasihatnya? Jangan sampai kasih karunia yang Tuhan berikan itu menjadi sia-sia. Saya sudah sampaikan pada minggu yang lalu, segala sesuatu yang kita miliki, yang kita punya, itu adalah berkat kasih karunia Tuhan. Kita tidak membawa apa-apa ke dunia ini, dan kita tidak memiliki apa-apa kalau Tuhan tidak mengaruniakannya. Kita datang dengan telanjang, kita pergi juga dengan telanjang. Ya, saudara yang terkasih, kita tidak bisa memiliki sesuatu apapun kalau tidak Tuhan karuniakan. Tidak seorang pun dapat menarik kepada dirinya
kalau tidak dikaruniakan dari atas. Saudara punya pasangan karena dikaruniakan dari atas. Haleluya. Banyak orang rindu punya pasangan, tetapi kalau belum dikaruniakan dari atas, tunggu sampai waktunya Tuhan. Kalau Tuhan mengaruniakan, kan begitu. Iya, saudara punya anak-anak yang cantik, yang manis, yang ganteng karena dikaruniakan. Saudara punya rumah fasilitas karena dikaruniakan. Saudara punya kepintaran pengetahuan karena dikaruniakan. Saudara memiliki harta benda sekecil apapun itu, saudaraku, sekecil apapun rendahnya, sekecil apapun besarnya, itu karena dikaruniakan dari atas. Ya, oleh sebab itu jangan sampai menjadi sia-sia. Tentu Tuhan mengaruniakan karena ada tujuannya. Kita diberi keselamatan karena dikaruniakan dari atas. Kita tidak mampu menyelamatkan diri kita. Kita diberi umur yang panjang, kesehatan karena dikaruniakan dari atas. Iya, kita bisa bertumbuh secara rohani juga karena dikaruniakan dari atas. Kita bisa mengerti firman Allah, kebenaran. Kita bisa menerima Roh Kudus karena dikaruniakan dari atas. Tentu ada tujuannya. Kita diselamatkan supaya kita menyelamatkan orang lain. Kita bisa bertumbuh supaya kita juga bisa menumbuhkan orang lain melalui pelayanan kita. Ada tujuan Tuhan. Maka apa yang Tuhan karuniakan itu jangan sampai menjadi sia-sia. Haleluya. Ya, kalau demikian mungkin ada banyak timbul pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita. Kenapa Tuhan memberikan pasangan hidup bagiku? Ada tujuannya. Supaya dua itu jauh lebih baik dari sendiri. Kan begitu Alkitab mencatat. Sehingga mereka bisa saling menopang dan menjadi kuat. Maka aneh kalau orang menikah, kekuatan rohaninya makin merosot. Ya, itu karena nggak jelas tujuan nikahnya. Ya, kenapa Tuhan mengaruniakan anak-anak? Supaya anak-anak yang Tuhan karuniakan itu kita bentuk, kita jadikan menjadi anak-anak ilahi. Ya, menjadi generasi-generasi yang lebih mantap dari kita untuk hari-hari yang akan datang. Itu tujuan Tuhan. Maka jangan semua itu menjadi sia-sia. Kita punya pasangan sia-sia, kita punya anak-anak sia-sia, kita punya harta sia-sia, kita diselamatkan sia-sia, kita sehat pun sia-sia, umur panjang pun sia-sia. Ya, jadi jangan sampai apa yang Tuhan karuniakan ini menjadi sia-sia. Itu nasihat Rasul Paulus dalam ayat pertama ini. Lalu dalam ayatnya yang kedua, kembali saya kutip dulu sedikit lagi. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Ini menyatakan bahwasanya ada waktunya Tuhan berkenan, ada waktunya Tuhan tidak berkenan. Ada waktunya Tuhan mau mendengarkan kita, ada waktunya Tuhan menutup telinganya kepada kita. Ada waktunya Tuhan menyelamatkan kita, menolong kita, ada waktunya membiarkan kita. Iya. Ini berbicara tentang waktu. Lalu Tuhan lanjutkan dalam bagian berikutnya, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ya, Tuhan lanjutkan. Ya, ada waktunya aku menyelamatkan, kata Tuhan. Ada waktunya aku menghukum. Ada waktunya aku menolong. Ada waktunya aku membiarkan. Ya, namun dilanjutkan bagian B-nya, tetapi inilah waktu penyelamatan itu, jangan sampai waktu yang Tuhan beri menjadi sia-sia. Haleluya. Ya, saudara yang terkasih, ini yang menjadi penekanannya. Oleh sebab itu, saya kutip dari ayatnya yang kedua ini sebagai intinya. Perlunya kita memahami waktunya Tuhan. Itu poin yang pertama yang saya mau tekankan. Perlunya kita memahami waktunya Tuhan. Ya, sebab Tuhan adalah perencana agung yang telah membuat jadwal tentang ataupun soal waktu. Tuhan adalah perencana agung yang telah membuat jadwal waktu. Maka segala sesuatu selalu ada waktu. Saya sudah terangkan itu pada minggu yang lalu. Tetapi lebih jauh kita memperhatikan
Mazmur 74. Mazmur 74 ayat 16. Kita awali dulu ayat 16. Ya. Punyamulah siang, punyamulah juga malam. Ya. Engkau yang menaruh berkah penerang dan matahari. Ya, punya siapa? Punya siapa siang? Punya siapa? Punya Tuhan. Kata mulah di sini, M-nya ini huruf besar, menunjuk kepada Tuhan. Ya, punya mulah siang, punya mulah juga malam. Ya, jadi Tuhan yang empunya, Tuhan yang menentukan. Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan, Tuhan itu adalah perancang agung yang telah membuat jadwal waktu. Kapan waktunya siang, kapan waktunya malam. Ya, coba terus. Engkau yang menetapkan segala batas bumi, Ya. musim kemarau dan musim hujan. Terus? Engkau yang membuatnya. Ya, Tuhan yang membuat batas bumi. Tuhan lingkari. Ya, kita pernah diajar di sekolah, dikatakan bumi ini bulat. Yang walaupun sebenarnya kalau dilihat keseluruhannya, saudaraku, sebenarnya tidak bulat. Ya, iya kan? Karena ada gelombang kan, ada lembah, ada bukit, ada gunung-gunung. Ya, jadi sebenarnya dia tidak bulat. Ya, tetapi dibuat satu kesimpulan, bumi ini bulat. Ya, namun dalam semua itu kan ada batas. Coba kalau saudara lihat itu di tepi laut. Tepi laut itu kan tidak selamanya dia pantainya ada pasir dengan datar begitu. Ya. Tapi ada kalanya dia di bukit yang terjal, bukit batu yang terjal. Dan begitu tinggi, langsung laut. Iya, saudaraku. Itu menyatakan bahwasanya bumi ini kan tidak bulat sebenarnya. Ya, tetapi diberi kesimpulan bumi ini bulat. Kita terima. Ya, saudara yang terkasih. Nah, yang saya mau kutip di sini bahwasanya Tuhanlah yang menetapkan segala batas bumi. Ya, Tuhan buat batas bumi. Ya, Tuhan buat batas laut. Laut tidak boleh melampaui batas. Kalau sempat Tuhan mengizinkan laut melampaui batas, terjadilah tsunami, bencana. Ya, Tuhan membuat batas bumi. Mana bumi, mana planet lain, mana luar angkasa, Tuhan buat batasannya. Ya, bahkan dilanjutkan. Ya, musim kemarau dan musim hujan, Engkaulah yang membuatnya. Siapa yang membuat? Tuhan. Ya, jadi kalau tiap hari datang hujan, ya, atau 2 kali dalam sehari, pagi dan sore, siapa yang membuat? Tuhan. Ya, maka jangan kutuki hujan itu. Holan hujan. Hujan terus. Ya, yang nggak perasaannya hujan ini. Sama saudara berkata, nggak perasaan Tuhan ini. Sebab siapa yang membuat hujan? Tuhan. Siapa yang membuat kemarau? Ya, Tuhan. Panas terus. Maunya hujan lah. Gak perasaan ini panas ini, kemarau ini. Masa 3 bulan kemarau? Saudara sama dengan komplainnya kepada Tuhan. Ya, Tuhan yang membuatnya. Ya. Kita mundur kepada kitab Kejadian dulu. Tuhan berkata begini kepada Nuh. Selama bumi ini masih ada, tidak akan berhenti musim menabur, musim menuai, kemarau dan hujan. Siang dan malam. Ya, Kejadian pasal 8 ayat 22. Demikian. Iya. Selama bumi masih ada, Terus. akan berhenti musim menabur dan menuai. Iya. Dingin dan panas. Iya. Kemarau dan hujan. Terus. Siang dan malam. Iya. Tidak henti-hentinya. Karena Tuhan sudah menentukan, membuat jadwalnya. Kapan siang, kapan malam. Kapan musim menabur, kapan musim menuai. Ini kan semua berbicara tentang waktu. Iya.
takkan henti-hentinya musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam, ini akan terus silih berganti. Tuhan sudah menentukannya. Ya, kapan malam, kapan siang, kapan panas, kapan dingin, kapan hujan, kapan kemarau, kapan menabur, kapan menuai, Tuhan sudah tentukan waktu. Ya. Untuk semua. Bukan hanya waktu untuk alam ini, tetapi juga waktu pemulihan untuk manusia dan bumi. Tuhan sudah tentukan. Kalau tadi dalam kitab Korintus kita melihat suratan Rasul Paulus, inilah waktu penyelamatan itu. Berarti ada waktunya Tuhan memberikan kesempatan untuk diselamatkan, ada waktunya Tuhan memberikan waktu kepada manusia untuk dihukum. Tuhan merancang waktu. Tadi saya sampaikan Tuhan itu adalah perancang agung yang telah membuat jadwal waktu. Kenapa demikian? Supaya kita belajar bijaksana dalam memperhatikan dan menghitung waktu-waktunya Tuhan. Kenapa Tuhan berikan ini? Ada waktunya menabur, waktunya menuai, dingin, panas, kemarau, hujan, siang dan malam. Apa yang Tuhan inginkan dari kita? Kebijaksanaan. Iya, kebijaksanaan. Nah, maka orang kalau tidak mengerti soal waktu, ini ya sangat-sangat memprihatinkan. Konyol. Ya, konyol saudara. Dulu sebelum banyak jam, ya saudaraku, sebelum banyak jam, orang dulu kan kalau melihat waktu, ya itu dari tanda-tanda. Orang tua kita dulu itu kalau melihat waktu itu dari tanda-tanda. Pagi-pagi ayam berkokok, dia tahu itu sekitar jam berapa. Ya, kalau kokok pertama, ya kan begitu. Ya, baru berkokok lagi yang kedua. Oh, dia tahu jam berapa. Itu dari tanda. Ya, nanti kalau siang dia tahu dari bayangan. Ya, kalau bayangan kita sepanjang 2 meter, 3 meter, dia tahu jam berapa itu. Jadi kalau orang dulu walaupun jam sangat terbatas tidak ada di rumah, ya, dia tahu dari tanda-tanda. Waktu itu dia tahu dari tanda-tanda. Ya. Tetapi anehnya zaman sekarang ini sudah banyak jam juga, masih banyak orang nggak tahu tanda, nggak tahu waktu. Ya, apalagi mungkin anak-anak yang remaja belum tentu tahu. Ya, kalau tahu ya puji Tuhan lah. Ya, dilihat jam. Ya. Jam berapa masuk sekolah? Jam 7. Ya, ini kan ada 3 jarumnya. Jarum kecil, jarum panjang, jarum pendek. Ya, jangan sampai nanti jarum kecilnya di angka 7 sudah jam 7 berangkat. Padahal sudah jam 9. Ya, kan ada jarum kecil ini penunjuk detik, jarum panjang ini penunjuk menit, ya, jarum yang pendek itu penunjuk angka jamnya. Ya, jangan dilihat angka jarum pendeknya itu nggak bergerak. Oh, ini jam udah rusak. Ya, padahal dia yang tidak mengerti soal waktu, jam. Ya, masih ada begitu anak remaja nggak tahu dia jam. Sikit-sikit tanya orang tuanya, "Ma, udah jam berapa?" Padahal ada jam. Ya. Orang kalau tidak tahu jam, waktu, ini bisa konyol. Ya. Harusnya masuk jam 8, dia berangkat jam 9, jam 10 terlambat. Ya. Ada banyak resiko kalau tidak tahu waktu. Saudaraku,
Jangan sampai waktu itu tidak kita pergunakan dengan baik. Ya, kalau Tuhan mengatur waktu, baik waktu menabur, menuai, siang, malam, ya, kemarau, hujan, panas, dingin, supaya kita belajar bijaksana dalam menghitung waktu. Maka pemazmur berkata begini, ketika Tuhan memberikan ketetapan secara umum, umur manusia itu adalah 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Itu kan Mazmur 90 ayat 10. Lalu dilanjutkan kepada ayatnya yang ke-11 dan ayat 12 dikatakan, karena itu ya Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, waktunya kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Iya, jadi perlu hati yang bijaksana untuk mengerti tentang waktu. Waktu yang Tuhan beri. Ya, itu kan bagaikan vonis umur manusia secara umum. Secara umum ya. Iya. Ya, bukan secara pribadi. Kalau secara pribadi beda-beda. Tetapi secara umum Tuhan memberikan vonis seakan-akan itu dalam kitab Mazmur ini. Umur manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Kebanggaannya adalah kesukaran, penderitaan. Ya, oleh sebab itu dalam ayat 12, ajar kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, jadi jangan sampai kita tidak mempergunakan waktu itu dengan baik. Kalau kita diberikan suatu waktu, tetapi kita tidak menggunakan waktu itu dengan baik, itu kesalahan kita. Jangan salahkan orang lain. Iya. Kalau kita diberikan waktu, kesempatan, tetapi kita tidak menggunakan waktu itu dengan baik, itu kesalahan kita. Jangan salahkan orang lain. Saya berikan contoh kecil, pengumuman. PT ini menerima karyawan baru atau penerimaan karyawan baru. Iya, dari jam 8 pagi sampai jam 10. Diberi waktu berapa jam? 2 jam. Jadi waktu saudara mempersiapkan lamaran dan mengantar lamaran itu hanya 2 jam. Saudara datang jam 11. Ya, nanti diterimanya itu. Aku kenalnya sapamnya itu. Ya. Sudah diberi waktu 2 jam. Tetapi saudara tidak mempergunakan waktu itu dengan baik. Ketika saudara ditolak, lamaranmu ditolak, jangan salahkan orang lain. Kesalahan ada pada diri kita sendiri. Tuhan sudah menentukan waktu. Ini waktu penyelamatan, ini waktu penghukuman, ini waktu kita diampuni, ini waktu penyelesaian dosa, ini waktu penghukuman. Tuhan sudah tentukan. Jadi kalau kita tidak mempergunakan waktu dengan baik, itu kesalahan kita, jangan salahkan yang lain. Tentu waktu bagi saya dan saudara, waktu bagi kita dengan orang lain itu beda. Tergantung kepada Tuhan. Iya, waktu untuk Indonesia dengan waktu untuk Australia, waktu untuk orang Timur Tengah, waktu untuk orang Eropa, waktu untuk orang Kanada, waktu untuk orang di Kutub Utara itu beda-beda. Kalau untuk orang Indonesia diberikan 2 musim waktu, yaitu musim loh, anak sekolah Indonesia memiliki 2 musim. Musim gak jelas, yang jelas musim marah, musim kemarau, dan musim hujan. Ya, di banyak negara lain, ya, itu ada 4 musim. Baik seperti di Eropa, bahkan juga wilayah Timur Tengah, Australia, bagian selatan. Ya, saudaraku, itu memiliki 4 musim. Musim pertama,
Musim pertama? Karena ini juga tercatat dalam Alkitab. Ya, sebelum saya tarik nanti kepada hal yang rohani, kita belajar dari hal yang jasmani dulu. Musim semi. Musim semi itu sama dengan permulaan panas nanti. Itu sama dengan waktu biasanya menabur. Waktu biasanya mulai tumbuh-tumbuhan bertunas kembali. Itu musim semi. Baru yang kedua dilanjutkan dengan musim panas. Setelah musim semi, musim panas. Biasanya musim panas itu adalah disitulah musim menuai, panen. Setelah musim panas, baru berlanjut kepada musim gugur. Itu rusak. Ya, sudah, tumbuh-tumbuhan, tanaman itu banyak rusak. Musim gugur. Dari musim gugur berlanjut kepada musim yang terakhir, yang keempat, yaitu musim dingin. Ya, itu betul-betul ketutup. Apalagi wilayah Kanada sampai ke wilayah kutub utara sana itu sangat mengerikan. Ya, jadi kalau Tuhan menempatkan kita di Indonesia ini, sebenarnya itu adalah satu anugerah juga, kemurahan. Ya, sudah. Kita bisa nikmati dari bulan Januari sampai bulan Desember, kembali lagi kepada Januari. Ya, hanya dua musim. Musim hujan dan musim kemarau. Kadangkala itu pun sudah banyak yang bersungut-sungut. Ya, saudara yang terkasih, belum mengalami musim gugur, belum mengalami musim dingin. Musim dingin di sana, jangan kira seperti AC. Aduh, dingin, sejuk. Beda. Ya, beda. Yang saya tahu, walaupun rumah sudah memiliki pemanas ruangan, kalau tidak pakai jaket yang sangat-sangat tebal, bisa konyol. Ya, saya suka itu nonton sepak bola, baik itu Liga Inggris, Spanyol, Italia. Ya, saudaraku, kalau pas di musim dingin mereka bertanding itu, bermain, saya lihat itu kan di lapangan sudah lari-lari. Ada 70 menit, 80 menit, itu kan keringatan sebenarnya, capek, panas. Tetapi begitu ditarik dari lapangan, saudaraku, ditarik dengan pergantian pemain, begitu dia ke bangku cadangan, itu langsung pakai jaket yang tebal. Padahal lari-lari loh. Iya. Jadi itu sangat berbeda. Musim dingin di sana itu dengan apa yang kita bayangkan itu beda. Jadi jangan kira seperti dinginnya AC, enggak. Ya, saudara jangan pergi liburan lah di musim dingin. Ya, ke daerah Eropa. Mana tahu. Ya, mana tahu kan. Ya. Nah, kan tidak menutup kemungkinan kan. Ya, Anda tahu Pak Sida Mutar dengan ibu itu pergi berangkat sana liburan. Ya, ke Eropa. Ya, saudara yang terkasih, ya, jangan pada musim dingin, konyol. Ya, jadi itu sangat berbeda. Maka saya katakan tadi, waktu Indonesia dengan waktu di tempat lain itu berbeda. Tuhan sudah menetapkan itu. Ya, Tuhan sudah tentukan. Ya, kalau kita di Indonesia ini kita bisa menikmati, ya sudah, itu hal yang luar biasa. Ya. Jadi dalam semua waktu-waktu yang Tuhan tentukan, musim hujan, kemarau, ya bahkan juga musim dingin, ya ataupun juga musim panas, tujuan Tuhan supaya kita bijaksana. Kita Amsal mengajar kita supaya kita bijaksana seperti semut yang mengumpulkan makanannya pada musim panas. Ya, itu ya. Ya, Amsal pasal berapa itu? 30 ya? Amsal 6. Ya. Amsal 6 ayat 6. Ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Ya. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ya. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ya. Ia menyediakan rotinya di musim panas. Menyediakan rotinya di musim panas. Dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Dan mengumpulkan makanannya di waktu panen.
Ya, baik, nanti saudara lihat juga itu dalam Amsal 30 ayat 25 ya. Ya, bagaimana juga semut itu betul-betul binatang yang bijak. Sampai digambarkan binatang yang kuat. Ya, karena mengerti soal waktu. Di mana letak kekuatannya? Kebijaksanaannya. Tahu mempergunakan waktu. Mengumpulkan makanannya pada musim panas, mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Jadi akan tiba nanti masa dingin. Ya, semua akan ketutup salju. Kalau semut itu di dalam tanah, ia sudah mengumpulkan makanannya di sana, persediaannya. Kalaupun tanah itu ketutup salju, dingin, ia memiliki persediaan makanan di dalam. Jadi tidak mati konyol. Ya, selama melewati musim dingin. Kenapa? Karena memiliki kebijaksanaan. Sekalipun tadi dikatakan ayatnya yang ke-7. Ayat 7, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Ya, ini menggambarkan sebenarnya jemaat yang dewasa. Jemaat yang dewasa itu tidak selamanya harus dipimpin-pimpin. Tidak selamanya harus diatur-atur. Jemaat yang dewasa itu mengerti, memahami apa yang menjadi kebutuhannya untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Masa yang sukar, dia sudah mempersiapkan dirinya. Ini gambaran jemaat yang dewasa. Kalau jemaat tidak dewasa, harus nanti selalu dipimpin-pimpin, diatur-atur, harus selalu tetap dibimbing-bimbing. Mati pembimbingnya, matilah dia. Ya, kan demikian banyak pemimpin-pemimpin di dalam perjanjian lama, baik raja-raja. Ya, ketika ada pemimpin-pemimpinnya, ya sudah, yang memimpin, ya, mereka hidup benar. Sama seperti pada zaman Joshua. Ketika selama Joshua hidup, dan penatua-penatua yang mendampingi Joshua pada masa itu hidup, bangsa Israel itu menyembah kepada Allah. Tetapi setelah Joshua mati, bangsa itu menyembah kepada berhala. Itu pada zaman hakim-hakim. Ya, saudara yang terkasih, kenapa? Karena tidak dewasa. Ya, jemaat yang dewasa mengerti, memahami apa yang menjadi kebutuhan yang harus dia miliki untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Maka di waktu-waktu yang Tuhan beri, ya saudaraku, berjuang untuk mengumpulkan segala kebutuhannya. Kebutuhan kita yang paling utama tentu adalah firman Allah. Amin. Hadirat Allah, persekutuan dengan Tuhan, kasih Tuhan, itu yang kita perlu, itu yang kita butuhkan. Firman-Mu kebutuhanku di atas segala sesuatu. Kalau kita mengerti, memahami ini, maka kita akan berjuang mengumpulkan firman itu sebagai modal kita, kekuatan kita, kebutuhan kita menghadapi hari-hari yang akan datang, masa-masa yang sukar, masa-masa yang penuh dengan pergumulan. Sehingga ketika pergumulan itu datang, kesukaran itu datang, kita tetap kuat, kita tetap dikenyangkan, kita tetap puas. Haleluya. Tidak ada yang lemah, tidak ada yang tawar hati, tidak ada yang undur, tidak ada yang merosot rohaninya. Kenapa? Karena sudah mempersiapkan kebutuhannya dari sejak awal. Saudara, kalau tidak mempersiapkan kebutuhanmu dari sejak awal, hari-hari yang semakin sukar, hari-hari yang semakin sulit ini akan membuat kita menjadi lemah dan tawar hati. Makin lama nanti makin merosot, makin lama makin jauh dari Tuhan, makin lama makin jauh dari ibadah, jauh dari penggembalaan, meninggalkan pelayanan. Dan tidak sedikit nanti yang akan meninggalkan imannya. Kenapa? Tidak mempersiapkan dirinya ketika Tuhan memberikan waktu. Maka kembali kepada tema kita, memahami waktunya Tuhan, dari kitab Korintus. Dikatakan dalam kitab Korintus, ya, 2 Korintus pasal yang ke-6 tadi, dari ayatnya yang
pertama sampai kepada ayatnya yang kedua. Dalam ayat yang kedua ditekankan, inilah waktu penyelamatan itu. Ya, bagi kita secara umum, inilah waktu penyelamatan itu. Ini waktunya Tuhan. Kan dikatakan, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ya, ini waktunya. Waktunya Tuhan, waktu penyelamatan. Saudara yang terkasih, berapa lama batas waktu penyelamatan ini? Dalam ibadah pendalaman Alkitab, saya menyampaikan soal nubuatan kitab Daniel. Tuhan memberikan waktu dalam nubuatan kitab Daniel itu, ya, masa penyelamatan itu, yaitu 70 kali 7 minggu ataupun tahun. Minggu di situ menunjukkan kepada tahun. Iya. Mari sebentar saya kutip dulu kitab Daniel pasal yang ke-9. Iya. Ayatnya yang ke-24 ya. Ya. 70 kali 7 masa ya. telah ditetapkan atas bangsamu. Berapa? Atas kotamu yang kudus. Berapa? 70. Iya, 70 kali 7 masa. Satu masa itu sama dengan 1 tahun. Kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ya itu lebih jelas, ataupun juga dalam bahasa sehari-hari dikatakan sama dengan 70 kali 7 tahun. Begitu ya? Ya. Atau boleh dibacakan sebentar dari terjemahan firman Allah yang hidup. Ya, ini Tuhan telah menentukan 70 kali 7 masa atau 490 tahun masa penghukuman bagi Yerusalem dan bangsamu. Mereka akan belajar menjauhi dosa, maka kesalahan mereka akan dihapuskan. Kerajaan dengan kebenaran yang kekal akan dimulai, dan tempat yang maha kudus atau di dalam bait Allah akan ditabiskan kembali sebagaimana yang telah diberitahukan oleh para nabi. Ya, jadi Tuhan memberikan masa 490 tahun. Nanti saya sampaikan pembagiannya. Tetapi ingat, ini untuk orang Israel. Ya, untuk orang Israel. Ya, supaya mereka menyelesaikan dosa. Terjemahan sekarang coba. Apa katanya? Terjemahan sekarang? Ya. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu ya. dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, menyelenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, ya. untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, ya. dan untuk mengurapi yang maha kudus. Ya. Diberikan waktu menyelesaikan dosa, kesalahan, menegakkan keadilan dan kebenaran, ya, bahkan juga dikatakan mendatangkan keadilan dan yang kekal, dan juga penggenapan segala penglihatan, ya, dan nubuatan para nabi, serta yang terakhir untuk mengurapi yang maha kudus. Ya, itu menunjukkan kepada kedatangan Yesus yang pertama sebagai Mesias yang diurapi. Iya, saudara yang terkasih, maka ini dibagi. Coba terus dulu kita lanjutkan dulu. Maka ketahuilah dan pahamilah, ya, dari saat sejak firman itu keluar, terus yang di bawah Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, ya, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, ya, seorang raja, ya, ada 7 kali 7 masa, ada 7 kali 7 masa ataupun 7 kali 7 tahun. Ya, 7 kali 7 tahun sama dengan, Masya Allah, 70 kali 7 baru 490.
Tetapi kalau 7 kali 7 masa atau 7 kali 7 tahun sama dengan 49 tahun. Pintar. Ya, terus lanjut. Dan 62 kali 7 masa. 62 kali 7 masa sama dengan 62 kali 7 tahun sama dengan 434. Kalkulator saya yang salah atau saudara? Yang saya tahu itu 434. Boleh dicek? Benar? Pintar saya. Ya. Itu tahap yang kedua. Terus lanjut. Dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali. Dibangun kembali terus. Tanah lapang dan paritnya. Ya. Tetapi di tengah-tengah kesulitan. Di tengah-tengah kesulitan terus. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu. Ya. Akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Terus. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Ya, Yesus disingkirkan, dibunuh. Ya. Walaupun tidak ada salahnya. Terus. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Ya. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Ya. Dan sampai pada akhir zaman. Ya. Akan ada peperangan dan pemusnahan. Sampai akhir zaman akan ada. Ya. Setelah Yerusalem diruntuhkan oleh Jenderal Titus yang menjadi kaisar itu, ya saudaraku, ada masa pergumulan, kesukaran akhir zaman katanya. Nanti saya terangkan terus. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang. Ya. Selama 1 kali 7. Selama 1 kali 7 masa berarti 7 tahun. Ya. 1 kali 7 masa atau 7 tahun. Ya, terus pada pertengahan 7 masa itu, ya, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Ya. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Ya. Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Iya, puji Tuhan. Saudaraku, saya minta ditampilkan gambarnya dulu. Gambar nubuatan Daniel. Iya. Supaya lebih ringkas kita memahami gambar nubuatan Daniel. Ya, ini nubuatan tadi dari ayat 24 sampai kepada ayat 27. Ya, dikatakan saudaraku, ya, ini kesempatan untuk orang Israel. Coba diturunkan judulnya, kesempatan yang diberikan Allah kepada Israel sebagai bangsa. Kesempatan pertama, kedua, dan kesempatan ketiga. Kesempatan pertama ini, terus naikkan, dikatakan 7 minggu. Ya, 7 minggu. 7 kali 7 masa. Itu tadi toh sama dengan 49 tahun. Ini setelah bangsa Israel itu pulang dari pembuangan dari Babel. Ya, mereka dibuang ke Babel 70 tahun. Setelah genap 70 tahun, Tuhan bawa mereka kembali melalui Kores dan membangun kembali tembok Yerusalem dan kota Yerusalem serta bait suci di Yerusalem. Dibangun. Ya, tetapi walaupun Tuhan sudah membawa bangsa Israel kembali ke Yerusalem dari pembuangan, bangsa Israel tidak mau bertobat. Mereka tetap menyembah kepada berhala dan berpaling meninggalkan Tuhan. Ya, selama 49 tahun. Kesempatan pertama. Setelah itu Tuhan memberikan kesempatan kedua. Ya, yaitu antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Sekitar 434 tahun. Sampai Yesus lahir, sampai Yesus mati, 434 tahun. Ya, maka seringkali penafsir menafsirkan bahwasanya antara perjanjian lama dengan perjanjian baru itu ada masa senggang 400 tahun. Tuhan berdiam diri. Tuhan tidak bicara. Nabi yang terakhir berbicara kepada bangsa Israel, Nabi Maleaki. Setelah itu Tuhan tidak lagi berbicara. Tuhan diam. Pada masa itulah muncul golongan-golongan di Israel. Ada golongan Farisi, golongan Saduki, ya, bahkan golongan-golongan yang lain muncul. Ya, untuk mempertahankan agamanya. Ya, sampai Yesus lahir
terus bertumbuh secara jasmani sampai Yesus mati. Saudaraku, Tuhan berikan kesempatan kepada bangsa Israel, kesempatan kedua. Yesus sudah datang pun mereka tidak menerimanya. Justru Yesus yang datang, Mesias yang diurapi itu, mereka singkirkan, mereka salibkan, mereka bunuh. Itu tadi yang dinubuatkan dalam kitab Daniel. Walaupun dia tidak ada salahnya. Iya toh? Iya, yaitu 62 minggu, 62 kali 7. Iya. Pas hitungannya? Iya. Istilah minggu ini bicara tentang 7. Sebab 1 minggu itu 7 hari. Ya. Maka kali 7. Ya. 49 tambah 434 sama dengan 483. Ya, 483. Setelah itu Yesus mati, bangkit, naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan. Tuhan memberikan kesempatan kepada bangsa-bangsa di luar Israel. Itulah kita yang disebutkan dengan gereja. Kenapa itu tidak ditulis dalam kitab Daniel? Karena gereja itu adalah rahasia. Rahasia Tuhan. Ya, rahasia Tuhan. Ya, Tuhan tidak ungkapkan itu kepada bangsa Israel. Sebab gereja adalah rahasia Tuhan. Ya, saudaraku, setelah masa gereja, kesempatan bagi kita. Kitab Korintus tadi mencatat, inilah waktu penyelamatan itu. Sekarang. Bagi gereja. Bagi gereja. Kalau kita tidak mempergunakan waktu kesempatan ini, maka Tuhan akan tutup. Iya. Lalu nanti Tuhan akan membawa masuk kepada minggu yang terakhir, yaitu 7 tahun. Masa kesukaran. 49 tahun tambah 434 tambah 7 tahun berapa? 490. Kan nubuatannya tadi 70 kali tuh 7. Masih bisa ditangkap? Ya, saya bicara ini tentang waktu. Gereja, orang percaya harus mengerti waktunya Tuhan. Ya, maka saya tidak hanya mengajarkan soal percaya, bertobat, sembuh, tumpangkan tangan, urapan. Tidak. Sekalipun itu perlu. Sudah waktunya bagi gereja untuk mengerti, memahami waktunya Tuhan. Karena kedatangan Tuhan yang semakin singkat. Kesudahan zaman yang semakin dekat. Haleluya. Iya. Jadi 490 tahun. Sampai kepada minggu yang terakhir. Nah, minggu yang terakhir ini dibagi 2. Iya. Permulaan kesukaran 3,5 tahun. Kesukaran besar 3,5 tahun. Tampilkan gambar kedua. Iya, dibagi 2. Permulaan kesukaran, kesukaran kecil, lalu kesukaran besar. Permulaan kesukaran. Nah, ini Matius pasal 24 ayat 3 sampai kepada ayat yang ke-14. Ya, di sana akan muncul penyesat-penyesat lebih gencar lagi. Bahkan kabar-kabar tentang perang, peperangan, damai sejahtera hilang. Krisis ekonomi sehingga terjadi penyakit, gempa bumi di mana-mana, penganiayaan juga terjadi. Ya, itu nubuatan yang diajarkan oleh Yesus dalam Matius pasal 24 dari ayat 3 sampai kepada ayatnya yang ke-14. Nanti saudara boleh baca, saya percaya kita sudah sering membaca ini juga. Haleluya. Iya, saudara yang terkasih, setelah ini 3,5 tahun. Maka di sini nanti ada 144.000 orang Israel yang percaya.
Lalu itu akan diangkat sebagai buah sulung. Dan gereja, orang-orang percaya yang di luar Israel, termasuk kita, yang tetap bertahan sampai kepada waktu ini, kita pun akan diangkat dan disebutkan sebagai jemaat anak-anak sulung. Dalam ibadah PA itu saya sudah terangkan dengan jelas. Kalau saudara tidak menangkap, berarti kalau saudara tidak serius. Iya. Jadi kita disebutkan sebagai jemaat anak-anak sulung, Israel itu disebutkan sebagai buah sulung. Iya, saudaraku. Ini akan diangkat sebelum masa kesukaran besar. Kapan kesukaran besar ini? Zaman antikristus yang menguasai dunia sepenuhnya selama 3,5 tahun. Dan disitulah nanti akan dipaksakan untuk menyembah patung daripada antikristus dan menerima tanda di dahi atau pada tangan. Tetapi ingat, gereja sudah diangkat. Ya, maka gereja, orang-orang percaya yang bertekun, yang tetap setia, tidak perlu takut kepada zaman antikristus. Tidak perlu takut dengan tanda 666. Karena sebelum itu dipaksakan, gereja sudah diangkat. Haleluya. Ya, maka kita perlu mengerti, memahami ini. Ya, tetapi ingat saudaraku, ya, bahwasanya pengampunan Tuhan, penyelesaian dosa tidak berhenti sampai di sini. Tuhan masih memberikan kesempatan 3,5 tahun lagi. Ya, kan itu tadi nubuatan kita Daniel. 490 tahun atau 70 kali 7 adalah masa menyelesaikan dosa, mengakhiri segala kesalahan, menegakkan keadilan yang kekal, bahkan mengurapi yang maha kudus. Kan itu nubuatannya. Ya, sampai kepada akhir atau minggu terakhir daripada nubuatan itu. Ini minggu terakhirnya di sini. Sampai batas zaman antikristus berkuasa atas dunia. Tapi orang percaya sudah diangkat dulu. Ya, akan tetapi orang-orang yang tertinggal itu masih ada kesempatan diampuni. Saya juga sudah terangkan ini Jumat kemarin dalam ibadah PA. Ya, masih ada kesempatan, tetapi mereka harus membayar dengan harga yang mahal. Siksa dan martir. Masih bisa diselamatkan, tapi harganya mahal. Ya, jadi ini batas pengampunan itu. Setelah itu nggak ada lagi pengampunan. Jangan berharap di surga itu ada pengampunan. Jangan berharap nanti di kerajaan 1000 tahun damai ada pengampunan. Tidak. Petrus pernah bertanya begini kepada Yesus. Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni? 7 kali kah? Yesus menjawab, tidak. Sebenarnya Yesus berbicara tentang ini. Masa pengampunan itu adalah 70 kali 7. Ya. Matius 18 ya. Ayat berapa itu? 21? Demikian firman Tuhan. Ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Ya. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku Ya. jika ia berbuat dosa terhadap aku? Ya. Sampai 7 kali? Ya. Yesus berkata kepadanya, Terus. Bukan. Aku berkata kepadamu, Ya. bukan sampai 7 kali. Terus. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya. Nah, Yesus sebenarnya menjawab itu tadi. Masa 490 tahun sampai pengampunan itu, sampai kepada masa zaman antikristus. Yesus tidak menjawab, berkata bahwasanya kita mengampuni 490 kali. Lalu mulai Petrus menghitung, sekali, 2 kali, 3 kali. Udah habis ya? Udah 490. Bukan itu. Ya. Nah, yang walaupun seringkali kita berkata, 490 kali mengampuni, dan terbaik nih. Bukan itu maksud Yesus. Ya. Maka kadangkala kalau kita perhatikan jawaban-jawaban Yesus ini kan tidak seperti sesuai dengan
pertanyaan. Iya toh? Iya. Ketika murid-murid bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada hari ini, masa-masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Yesus tidak menjawab, mau atau tidak. Ya, Yesus justru berkata, Engkau tidak perlu tahu soal waktu. Tetapi kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu menjadi saksiku. Kan lari sebenarnya dari pertanyaan. Ya, tetapi kita perlu mengerti, memahami maksud Yesus di situ. Ya, jawaban Yesus di sini juga bukan soal jumlahnya, bukan. Ya, jumlahnya kita mengampuni 490 kali, bukan itu. Ya. Murid-murid pernah berkata kepada Yesus, Tuhan, kami telah menaklukkan setan-setan. Yesus menjawab, ya, aku melihat setan itu memang sudah berjatuhan. Tetapi janganlah bersukacita karena itu. Tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Ya, kan lain. Ya. Yang diberitakan, disampaikan oleh murid-murid soal kemenangan terhadap iblis, Yesus menjawab, bersukacitalah karena namamu terdaftar. Ya, artinya jangan sombonglah. Ya, karena hari ini pelayananmu menang, ya, seperti sombong, bangga. Ya, tapi banggalah karena namamu terdaftar. Menang tersonasi pada dalammu. Ya, aku menang karena sepanjang minggu ini aku kudus. Ya, saudaraku, Yesus kadang-kala memberikan jawaban itu. Ya, perlu kita mengerti, kita pahami dengan baik. Maka ketika Petrus bertanya, berapa kali? Ya, jangan sampai diampuni, tetapi bukan dari sini. Ya, aku ampuni kau, aku ampuni, tapi hati tidak mengampuni. Ya. Kalau mengampuni, mengampunilah dari hati. Kalau mengampuni, mengampunilah dari hati. Kok lari pula kepada pengampunannya? Ya. Jadi masa penyelesaian dosa 490 tahun itu menunjukkan sampai kepada zaman antikris, zaman antikristus. Ya. Nanti kita melihat bagaimana pengampunan pada zaman antikristus lebih lanjut. Ya, jadi poin yang pertama yang perlu kita mengerti tadi, memahami waktunya Tuhan. Sebab Tuhan adalah perancang agung yang telah membuat jadwal waktu. Namun demikian, poin yang kedua yang perlu saya mau sampaikan itu adalah menggunakan waktu Tuhan dengan baik. Karena banyak orang tahu waktu, tetapi tidak tahu menggunakan waktu. Betul? Tahu waktu tetapi tidak tahu menggunakan waktu. Saya percaya saudara tahu waktu. Saudara tahu melihat jam. Tetapi banyak orang tidak tahu menggunakan waktu. Masih jam 10 kurang 15. Masih bisa. Ya, masih bisa. Nanti ibadahkan masuk jam 10. Ya. Biasanya kalau Pak Marpau itu yang WL, itu agak terlambat, itu 5 menit. Ya, jadi pas nanti jam 10 lewat 5, aku berangkat dari rumah. Sampai di gereja, paling selesai pujian-pujian pertama. Masih bisa ikut pujian kedua. Ya. Atau mungkin pujian pertama, kedua, ketiga, dilewatkan. Pas nanti pujian yang keempat. Kan di situ ya persembahan. Itu yang perlu. Waktu, tetapi tidak tahu menggunakan waktu. Ya, ini parah ini. Ya, tapi bukan yang sebelah sini. Sebelah sini pun tidak. Haleluya. Ya. Jadi kalau kita tahu waktunya Tuhan, harus tahu menggunakan waktu. Ya, jangan sudah tahu waktunya Tuhan, kita sudah lihat tanda-tanda zaman. Oh, gempa bumi sudah terjadi mana-mana. Penggenapan. Peperangan terjadi. Oh, ini bangsa ini perang. Terjadi pengungsian. Terjadi krisis ekonomi. Oh, udah kelaparan. Semua bantuan-bantuan. Muncul penyakit-penyakit. Penggenapan Matius 24. Tahu waktu melalui tanda-tanda. Tahu
tahu membaca peta zaman. Tetapi apakah kita menggunakan waktu itu dengan baik atau tidak? Iya. Jangan sampai tahu waktu, tetapi tidak tahu menggunakan waktu. Kita berada pada akhir zaman, kita berada pada akhir dari akhir zaman, tetapi nggak tahu menggunakan waktu. Kejadian pasal 8 tadi ayat 22 mencatat, ada waktu menabur, ada waktu menuai. Ya. Ada waktu panas, ada waktu dingin, ada waktu malam, ada waktu siang. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini itu berputar dan tidak ada yang stabil. Ya. Semua mengalami perputaran. Ada kalanya malam, ada kalanya siang, ada kalanya hujan, ada kalanya kemarau. Semua yang ada di dunia ini mengalami perputaran. Ada waktunya kita muda, ada waktunya kita tua. Ada waktunya kita diberkati dalam kelimpahannya, ada waktunya kita mengalami krisis. Maka semua berputar. Haleluya. Ya. Oleh sebab itu jangan menabur pada musim menuai, kurang baik. Ya. Sekali lagi, jangan menabur pada musim menuai, itu kurang baik. Ya. Saya mengerti soal ya saudara, bercocok tanam. Ya, saya dulu juga pernah nanam padi. Ya, pernah menuai. Biasanya itu musim. Kalau musim menabur, menanam, sekaligus musim ke semua. Kalau musim menuai, menuai. Kalau ada menuai, ada juga yang menanam. Wah, itu nanti hasilnya kurang baik. Ya, biasanya hama pun itu merajalela. Tikus tidak ketolongan. Ya, jadi ada musimnya. Kalau musim menabur, menabur. Kalau musim menuai, ya menuai. Ya, mengerti menggunakan waktu. Ya, kalau waktunya kita menabur, menaburlah. Sekalipun mungkin ya dalam masa yang sukar. Sama seperti Ishak menabur di masa yang sukar. Tetapi karena Tuhan berkata, taburlah benihmu, maka ia menaburnya sekalipun di masa sukar. Sehingga apa yang Tuhan firmankan itu tergenapi. Ishak itu diberkati, menjadi kaya, kian bertambah kaya dan sangat kaya. Kenapa? Karena menabur pada waktunya, sesuai dengan waktunya Tuhan. Kitab Pengkhotbah mengajarkan begini. Ya, saudaraku. Nah, supaya kita menabur, jangan melihat angin. Ya, taburkan benihmu. Jangan melihat angin. Kondisi. Pengkhotbah 11 ayat 4. Demikian. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Ya. Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Ya. Jadi kalau kita melihat angin, melihat awan, tidak akan menuai. Ya, kita tunggu-tunggu dulu waktu yang tenang baru kita menabur, tidak. Kalau sudah waktunya menabur, walaupun situasi kondisinya kurang baik, taburlah. Ya, tabur. Jangan menabur pada musim menuai. Jangan. Kalau sudah waktunya. Oleh sebab itu kita harus mengerti waktu. Dan kita tidak bisa memutar waktu. Kita tidak bisa menebus waktu, tidak. Kalau jam bisa kita putar, tapi waktu tidak. Ya, kita tidak bisa menebus waktu. Waktu yang kita sia-siakan dulu, nggak bisa kita tebus sekarang, tidak. Karena rencana Tuhan dulu dengan sekarang untuk kita yang mau kita kerjakan itu berbeda. Contohnya, kalau dulu Tuhan berkata kepada saya, Wilson, layani jiwa yang sana. Saya berkata enggak. Saya diam, saya tidur. Lalu jiwa itu mati. Belum mendengarkan Injil. Sementara Tuhan sudah suruh saya melayani dia. Lalu dia mati. Ya, karena dia mati saya merasa bersalah. Kok
kok tidak kusampaikan ya? Tuhan sudah suruh tetapi kenapa tidak kusampaikan? Saudaraku, sekarang tidak bisa saya tebus. Waktu kesalahan saya itu dulu tidak bisa saya tebus sekarang. Karena pekerjaan yang Tuhan berikan kepada saya sekarang berbeda dengan dulu. Yang mau saya kerjakan sekarang berbeda dengan dulu. Orang yang dulu yang harus saya kerjakan, yang harus saya layani sudah tidak ada. Maka saya katakan, kita tidak bisa menebus waktu. Kalau saudara menyia-nyiakan waktu masa mudamu, tidak dapat engkau tebus di masa tuamu. Kalau hari ini engkau sia-siakan, engkau tidak bisa tebus tahun depan, tidak bisa. Ya. Waktu berjalan terus, waktu akan terus berputar. Ya. Maka orang tahu waktu tetapi tidak menggunakan waktu, konyol. Ya. Tuhan memberikan kepada kita waktu supaya kita menggunakan waktu itu dengan bijaksana. Ada waktu bagi kita menabur. Ada waktu menuai. Secara rohani pun ada waktu menabur. Ada waktu menuai. Ya. Alkitab mencatat kita ini sekarang berada pada musim panas. Musim panas secara rohani. Ya, tadi saya sudah memberikan. Ya, Tuhan pernah berbicara atau Alkitab berbicara tentang musim. Karena itu dikutip dari masa musim yang ada di wilayah Timur Tengah, di mana bangsa Israel, di mana Yesus pernah dulu ya datang sebagai manusia. Ada 4 musim: semi, panas, gugur, dingin. Ya, musim semi, musim panas, musim semi. Ini sudah lewat secara rohani. Kapan itu? Musim bertumbuh menabur. Gereja mula-mula. Kisah Rasul. Itu masa bersemi. Gereja bersemi. Tumbuh. Maka akan masuk kepada musim panas. Musim panas ini sudah berlangsung. Sekarang musim panas. Secara rohani. Ya. Injil Lukas. Kalau kitab Matius pasal 24 mencatat begini, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Kalau ranting-rantingnya sudah mulai melembut dan bertunas, nah ini sudah dekat waktunya. Tapi saya kutip dari Injil Lukas pasal 21. Lukas pasal 21. Boleh dari ayat 29. Demikian. Ya. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Pohon ara atau pohon apa saja. Ya. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya ya, bahwa musim panas sudah dekat. Musim panas sudah dekat. Perhatikan, pohon ara atau pohon apa saja. Kalau sudah bertunas. Perhatikan saudara, supaya kita mengerti. Pohon ara itu menggambarkan menunjuk kepada bangsa Israel. Sedangkan pohon apa saja itu menunjuk kepada kita bangsa-bangsa di luar Israel. Ya, sekali lagi, pohon ara itu berbicara menunjuk kepada Israel. Israel lah pohon aranya Tuhan. Ya, pernah tidak berbuah, tetapi diminta untuk diberikan kesempatan untuk diperbaiki. Kalau tidak, tebanglah dia. Itu menunjuk kepada Israel. Sedangkan pohon apa saja itu menunjukkan kepada kita di luar Israel. Bertunas, perhatikan. Bertunas itu menunjukkan terbentuknya ataupun merdeka sebagai bangsa. Merdeka sebagai bangsa.
Ya, dari sejak pembuangan ke Babel, bangsa Israel tidak punya raja dan tidak punya negara. Mereka terserak. Ya, lebih kurang 600 tahun sampai kepada masa Yesus datang. Ketika Yesus datang ke bumi ini pun Israel tidak punya negara karena mereka berada dalam kekuasaan jajahan Romawi. Kapan mereka merdeka? Tahun 1948. Masih lebih dahulu Indonesia 3 tahun. Indonesia tahun 45. Di situ terbentuk negara Israel. Ya, dengan jumlah 500.000 penduduk. Dan begitu mereka terbentuk, 9 negara Arab menyerangnya. Dengan jumlah penduduk 50 juta. Bayangkan 50 juta melawan 500.000. Tapi Israel sampai hari ini tetap dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menentukan waktu bagi mereka. Bahwasanya mereka harus betul-betul dipersiapkan. Ya. Tuhan lindungi. Mungkin kita bertanya, sampai sekarang mereka belum percaya. Kenapa Tuhan melindungi? Betul. Sampai generasi yang tidak percaya ini selesai, akan muncul generasi yang baru yang percaya. Sama seperti ketika keluar dari Mesir. Apakah mereka yang keluar dari Mesir itu orang-orang percaya? Tidak. Tidak semua. Sampai mati generasi yang tidak percaya di padang gurun, muncullah generasi yang baru yang percaya. Itulah yang sampai ke tanah Kanaan. Demikian juga setelah terbentuknya negara Israel, apakah mereka sudah percaya? Tidak. Sampai selesai generasi ini baru muncul orang-orang percaya. Saya sudah terangkan 144.000 sebagai buah sulung. Ya, tapi saya tidak lebih jauh membahas sampai ke sana. Nanti dalam ibadah pendalaman Alkitab. Saudaraku, ya, kita melihat pohon ara bertunas ataupun juga pohon apa saja, pohon yang lain. Ya, jadi sejak 1900 banyak negara-negara yang terbentuk ataupun yang merdeka. Indonesia merdeka tahun 45. Singapura, Malaysia, Vietnam, Irak, sampai ke negara-negara Timur Tengah, bahkan wilayah Eropa. Ada banyak negara yang terbentuk dan merdeka dari antara tahun 1900-an sampai sekarang. Bangsa-bangsa lain, pohon apa saja bertunas. Ya, bertunas. Ya. Dikatakan dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Ya, jadi dengan terbentuknya negara-negara ini, termasuk bangsa Israel yang bagaikan pohon ara sudah bertunas, waktunya sudah dekat. Selesai musim panas, akan masuk kepada musim gugur. Musim gugur. Ya, saudara lihat sudah banyak yang gugur. Orang-orang percaya banyak yang gugur. Orang Kristen banyak yang gugur. Gugur imannya. Mungkin juga hamba-hamba Tuhan banyak yang gugur. Baru puncaknya yang terakhir, musim dingin. Kapan musim dingin terjadi? Ketika gereja sudah diangkat. Masuk zaman antikristus, dingin. Dunia ini betul-betul dingin. Tidak lagi ada kehangatan kasih. Sekarang ini karena masih ada gereja yang memperkenalkan kasih, menjaga, memelihara kasih, kasih agape, kasih Philadelphia. Tiba waktunya gereja akan diangkat, dunia dingin. Tidak lagi ada kasih. Kekerasan akan terjadi. Siapa yang hebat, dia yang menang. Siapa yang kuat, dia yang berjaya. Orang akan saling sikut, ya, untuk bisa di atas.
Sekarang saja sudah mulai muncul. Ya. Sementara gereja masih di bumi. Ya. Kasih kebanyakan orang sudah mulai makin dingin. Sampai nanti pada puncaknya ketika gereja sudah diangkat, dunia dalam kekuasaan Antikristus, dunia betul-betul dingin. Maka Alkitab mencatat begini dalam Matius pasal 24 ayatnya yang ke-20. Ketika engkau melarikan diri, artinya menyelamatkan diri, berusaha untuk menyelamatkan diri, jangan jatuh pada musim dingin atau pada hari Sabat. Artinya saudaraku, bahwasanya ketika kita rindu untuk menerima, mengalami keselamatan itu, jangan pada musim dingin, jangan pada zaman Antikristus. Jangan nanti pada zaman Antikristus kita mulai mencari keselamatan. Harganya mahal. Matius 24 ayat 20. Demikian. Ya. Berdoalah. Ya. Supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada. Waktu kamu melarikan diri, arti melarikan diri di sini menyelamatkan diri, mencari keselamatan. Ya, jadi ketika kamu mencari keselamatan itu jangan pada waktu musim dingin. Jangan pada zaman Antikristus. Kenapa? Lepas saja 22. Dan sekiranya waktunya Ayat 21 ya, 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Terjadi siksaan yang dahsyat. Seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Terus. Dan yang tidak akan terjadi. Ya, ini alasannya. Maka dikatakan berdoalah supaya jangan kamu ketika melarikan diri, berusaha menyelamatkan diri, mencari keselamatan itu, jangan pada musim dingin. Sebab pada musim dingin, pada zaman Antikristus itu, di situ terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak dunia ini ada, bahkan tidak akan pernah terjadi lagi. Ya. Ini. Ya. Maka tadi kitab Korintus mencatat, inilah waktunya kita mencari keselamatan. Inilah waktu penyelamatan itu. Inilah waktunya Tuhan bagi kita. Bukan nanti. Jangan pada musim dingin atau pada hari Sabat. Kapan Sabat terakhir? Masa milenium, yaitu kerajaan 1000 tahun damai. Jangan pikir di kerajaan 1000 tahun damai masih ada keselamatan, pertobatan, dan lagi. Jangan harapkan di situ kita bertobat. Kita berharap di musim dingin kita bertobat, mencari keselamatan. Harganya mahal. Maka dilanjutkan ayat yang ke-21 tadi. Ya, karena pada masa itu adalah masa siksaan yang dahsyat. Ayat 22, sekiranya waktunya tidak dipersingkat, andai waktunya lebih dari 3,5 tahun, banyak orang tidak selamat. Banyak orang yang betul-betul menyangkal Tuhan. Tapi karena waktunya dipersingkat, sebab orang-orang pilihan Tuhan. Sekalipun harganya mahal, mengalami siksaan. Di ibadah PS saya sampaikan, mereka harus berjuang untuk menolak tipu muslihat, kesesatan dari Antikristus. Mereka juga harus menolak menyembah patung. Mereka juga harus menolak tanda pada tangan dan dahi. Harganya mahal. Ya. Oleh sebab itu saudaraku, ini waktunya Tuhan menyelamatkan kita. Bagimulah janji itu, dan bagi anak-anakmu. Ini khotbah Petrus dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Ya, bagimulah janji itu dan bagi anak-anakmu, dan sebanyak orang yang dipanggil oleh Tuhan. Lalu dalam ayat 40-nya itu dituliskan, dikatakan, selamatkanlah dirimu dari angkatan yang jahat. Berjuanglah untuk beroleh keselamatan itu. Ini waktunya. Haleluya. Dan kalau kita sudah beroleh keselamatan itu, yang kedua, berjaga-jagalah. Jangan sampai kita kembali jatuh dalam dosa. Jangan sampai kita kembali terseret. Saya ikuti sedikit lagi. Kembali kepada Lukas 21 ayat 34.
Ayat 34. Demikian firman Iya, jangan sampai kesenangan dunia dan kesibukan-kesibukan dalam pekerjaan usaha di dunia ini membuat kita syarat dengan dosa. Ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora. Iya, jaga dirimu. Ini peringatannya. Terus. Serta kepentingan-kepentingan duniawi. Iya. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti iya. Ini peringatan, nasihat untuk berjaga-jaga. Jaga dirimu. Jangan syarat dengan pesta pora dan kemabukan. Kepuasan, kesenangan, kenikmatan. Ya, saudaraku. Nah, tidak akan pernah memberikan kepuasan sejati. Ya, mencari ini, mengejar ini. Ya, tidak akan pernah memberikan kepuasan. Dan juga jangan sampai kepentingan-kepentingan duniawi ini juga menghalangi kita. Ya, semuanya kita punya kepentingan. Semua kita punya urusan. Tetapi jangan sampai kepentinganmu, urusanmu menghalangi hubunganmu, persekutuanmu dengan Tuhan. Jangan sampai menghalangi ibadah dan pelayananmu. Amin. Ya, sekali lagi, semua kita punya urusan, semua kita punya kepentingan. Jangan katakan, ya aku tidak ibadah, kenapa? Ada urusan. Aku tidak bisa melayani, kenapa? Ada urusan. Semua kita punya urusan. Ya, malaikat pun banyak urusannya. Tuhan pun sibuk dengan urusan-urusan. Mengurusi saya, mengurusi saudara, mengurusi yang lain. Ya, jangan Tuhan sibuk mengurusi kita tidak sibuk mengurusi pekerjaan Tuhan. Ya, justru kita sibuk dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Sehingga hari Tuhan datang dengan tiba-tiba seperti cerah. Terus 35. Sebab Ia akan menimpa semua penduduk bumi. Menimpa semua penduduk bumi ini. Terus. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Ya. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Ya, terus. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Ya. Ini peringatannya. Berdoalah supaya kita kuat menghadapi segala sesuatu. Iman kita makin dikuatkan, makin dimantapkan. Komitmen kita makin teguh di dalam Tuhan. Amin. Sekali lagi, selamatkan dirimu, selamatkan anak-anakmu, selamatkan keluargamu, selamatkan orang-orang yang terdekat denganmu. Bagi kita lah janji itu. Dan kalau kita sudah selamat, jaga, pelihara. Sampai kepada waktunya Tuhan datang untuk menjemput kita sebagai sidang mempelai perempuannya. Puji Tuhan. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Tuhan memberkati kita.